Salak abad ke-19 Tanah Jawa, lahirlah seorang tokoh yang namanya terukir abadi dalam sejarah perlawanan Nusantara, Pangeran Diponegoro. Dilahirkan di Yogyakarta pada 19 November 1785 sebagai putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Beliau bukan hanya seorang pangeran, tetapi juga kelak menjadi pahlawan nasional Indonesia. Perjuangannya bukan sekadar perang melawan penjajah, melainkan juga pembelaan terhadap keyakinan dan martabat bangsa. Menjadikannya figur sentral dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Posisinya yang lahir di pusat kebudayaan Jawa menandakan bahwa perlawanan yang kelak akan menjadi representasi perlawanan kultural dan religius terhadap penetrasi bangsa. Dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Sentawiri atau Mustahar dan nama Islamnya Abdul Hamid atau Abdul Hamid, Pangeran Diponegoro tumbuh berbeda. Beliau mendapatkan pendidikan agama Islam yang mendalam, mempelajari Al-Quran dan hadis dari para ulama terkemuka, salah satunya di Tegalrejo, tempat beliau lebih banyak menghabiskan waktu daripada di Gemerlap Keraton. Kedekatannya dengan rakyat jelata, para petani dan pedagang membentuk karakternya yang peduli dan memahami denyut nadi masyarakat. Pilihan hidup merakyat dan mendalami agama ini menjadi fondasi karisma kepemimpinannya. Bahkan dengan intensitas tinggi, beliau menolak keinginan ayahnya untuk diangkat menjadi raja karena merasa ibunya bukanlah permaisuri. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kelak tidak hanya berdasar garis turunan, tapi juga otoritas moral dan religius yang diakui. Keresahan Pangeran Diponegoro memuncak melihat campur tangan Belanda yang semakin dalam di urusan keraton, perampasan wilayah serta kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat melalui pajak dan kerja paksa. Kaum bangsawan merasa hak-haknya tergerus, sementara para ulama khawatir akan penyebaran budaya barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Puncaknya pada tahun 1825, Belanda secara sepihak memasang patok-patok untuk membangun jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Bagi Pangeran Diponegoro, ini bukan sekedar sengketa tanah, tapi sebuah penghinaan besar terhadap kehormatan keluarga dan nilai-nilai sakral. Insiden Tegalrejo menjadi percikan api yang menyulut Perang Jawa, sebuah ledakan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat yang telah lama memendam ketidakpuasan. Maka meletuslah Perang Jawa yang berkobar dari tahun 1825 hingga 1830. Ini adalah salah satu perang terbesar dan terberat yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Pangeran Diponegoro tampil sebagai pemimpin karismatik, menyatukan bangsawan, ulama, petani, hingga rakyat biasa. Dengan strategi perang gerilya yang cerdik, pasukannya bergerak lincah, memanfaatkan medan yang sulit, dan dukungan rakyat untuk menyulitkan tentara Belanda yang lebih modern persenjataannya. Perang ini bukan sekedar perebutan wilayah, melainkan juga sebuah perang sabil, jihad melawan kezaliman dan penindasan, demi menegakkan keadilan dan ajaran agama. Figur Pangeran Diponegoro yang soleh dan merakyat selaras dengan konsep Ratu Adil, pemimpin yang dinantikan untuk membawa keadilan, menarik dukungan massa yang begitu luas. Setelah 5 tahun perang yang menguras tenaga dan biaya besar bagi Belanda, perlawanan Pangeran Diponegoro akhirnya terhenti, bukan karena kekalahan mutlak di medan pertempuran, melainkan melalui siasat licik Jenderal de Kock yang mengajaknya berunding di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro yang datang dengan niat tulus untuk berunding justru ditangkap. Penangkapan melalui tipu muslihat ini menjadi pengakuan tak langsung Belanda atas kekuatan dan pengaruh sang pangeran yang sulit dipatahkan. Beliau kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, jauh dari tanah tumpah darahnya. Pangeran Diponegoro wafat di pengasingan di Makassar pada 8 Januari 1855. Namun semangat juangnya melawan penindasan, pembelaannya terhadap keadilan, agama, dan tanah air tidak pernah padam. Ia menjadi simbol perlawanan dan kepahlawanan, menginspirasi pergerakan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Warisannya melampaui kekalahan militer. Ia menjadi arketipe pahlawan Nusantara yang memadukan keberanian, spiritualitas, dan kerakyatan. Sebagai pahlawan nasional, kisah Pangeran Diponegoro mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan iman, cinta tanah